Sejak tahun 1950, Jakarta bebas dari Belanda. Ibu kota Indonesia ini dibagi 5 wilayah: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Penduduk asli Jakarta dikenal sebagai orang Betawi. Budaya Betawi merupakan campuran beragam etnis dan bangsa asing yang berakulturasi dengan penduduk setempat, yaitu Sunda, Jawa, Bali, dan etnis lainnya. Masyarakat Betawi mewarisi budaya turun-temurun, diantaranya 3 jenis tradisi lisan: gambang rancak, sohibul hikayat, dan buleng. Tentang sebutan bulengnya sendiri diambil dari seorang tukang cerita. Nama seorang tukang cerita namanya Buleng. Cerita atau dongeng yang dibawakan dengan bentuk tertentu oleh orang yang terkenal waktu itu sekitar awal abad ke-20, namanya Buleng. Orangnya saya ketemu bernama Buleng, tapi sudah tidak bisa diajak bicara. Waktu beliau masih hidup juga, ya, cerita-cerita yang seperti itu disebut Buleng. Jadi tidak disebut tukang dongeng, ya, Buleng kayak gitu. Dulunya, ya, sebelum dikenal dengan sebutan Buleng, tukang dongeng aja ini terkenal disebut Buleng. Badannya tidak jauh dari saya, umurnya mungkin waktu itu di bawah saya. Waktu itu ya sekitar 60-an deh. Dewasa ini Buleng sudah tenggelam. Namun demikian, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah seniman Betawi berupaya menghidupkan kembali Buleng dengan kemasan yang lebih menarik. Maha Kuasa, mohon maaf, minta ampun, pun sapun. Kerajaan Tanjung Jaya adalah sebuah kerajaan yang sangat makmur, gemah ripah, masyarakatnya hidup tentram, damai, di bawah seorang rajanya yang sangat bijaksana kepada rakyatnya. Cakrawala nama rajanya. Ya. Tugas ini, gue ngomong sampai serak-serak. Ayo naon? Tugas lu nyampein ke rakyat Tanjung Jaya. Sampaikan. Siap. Sono jawab itu. Ada kamera. Bukan dengan Hansi. Lu kira buat puasa? Kan lagi bukan puasa. Iya. Bukan masalah sahur.
Bilang. Iya. Nah, tadi kan udah dengerin. Gue. Hanya masih. Nah. Dulu kan itu tanda bakti rakyat kepada rajanya. Oh, alright. Orang-orang itu mah orangnya lebih bener gitu. Bahwa bulu bekti tanda bakti rakyat kepada rajanya. Tapi ini ikhlas dia kasih kepada rajanya. Diberikan kepada raja. Diberikan kepada rajanya bawa kambing, singkong, kayu bakar, Hasil pertanian. Alright. Jadi kumpul rakyat Tanjung Jaya membawakan bulu bekti kepada rajanya. Sambil ya, kalau semakin banyak orang karena tahu ada pesta, biasanya pesta raja itu nggak pernah satu hari. Bukan satu hari. Nggak pernah satu hari. Oh begitu. Jadi ngumpul semua rakyat, ngundang semua negara, ngundang tamu negara. Banyak tamunya. Banyak tamunya. Ginian ya. Apa? Iya, udah. Maka tuh begini deh. Ya. Banyak tamunya. Oh ada tamunya banyak. Tamunya banyak dari berbagai negara Oh. yang datang. Makanya rakyat ini pada saat bergembira selalu nyanyiin tuh slogan-slogan lagu yang kalem ya terus. Oh ada lagu-lagunya. Lagunya. Oh begitu. Iya. Lagu-lagunya. Yang keras-keras. Tetap masuk. Masuk ya. Nih lagunya lu tahu. Lagunya. Dahulu buleng disampaikan dengan cara sederhana, dituturkan oleh satu orang tukang cerita. Sekarang dilengkapi tukang bodor, iringan musik gamelan dan tarian. Pertunjukan buleng didahului doa meminta selamat dan kelancaran hajatan yang mereka namakan nyapun. Jadi buleng menceritakan ini ada istilahnya, ada hiburannya, ada topeng, ada ini macam-macam gitu. Buleng itu mungkin sebagai teater tutur yang bisa menerjemahkan kebiasaan yang orang-orang dulu, nah yang orang-orang sekarang belum tahu gitu kan. Nah itu untuk memperkenalkan lagi cerita-cerita dulu gitu, cerita-cerita buleng. Struktur buleng terdiri atas nyapun, pembuka, isi, dan penutup. Buleng itu sebenarnya maknanya adalah bercerita. Buleng bisa dianggap sebagai orang yang menceritakan, disebut Bapak Buleng. Yang menceritakan itu kemungkinan dia bernama Buleng atau memang sejak dahulu kala dia bernama dinamakan orang yang menceritakan itu dia Buleng. Nah, Buleng ini ya begitu juga. Kalau saya menanyakan perihal kesenian ini kepada tetua-tetua kita yang sudah 70-an, 75, bahkan ada yang 80 tahun itu, ya mereka bercerita bahwa seni ini pernah mereka saksikan terakhir pada tahun 50-an. Nah, jadi seperti itu. Kelihatannya kesenian ini memang boleh dibilang masuk juga di dalam kubur gitu ya. Tetua-tetua kita atau ahli-ahli folklor Betawi ya sudah berkembang ya cukup lama ya, karena cerita-cerita yang mereka bawakan itu kan cerita-cerita kerajaan yang berkembang di Nusantara. Paling enggak 1 abad sudah ada ya, kira-kira gitu ya, 1 abad dari mereka muncul gitu, 1 abad sampai sekarang. Kalau kita hitung sekarang maka umurnya sih sudah kira-kira 1 abad kira-kira lebih gitu ya. Karena kalau saya merujuk misalnya dalam cerita-cerita yang dibawakan oleh Sohibul Hikayat kan seperti itu, karena munculnya memang pada akhir abad 18, 19, kemudian mungkin karena memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, maka pemerintah daerah kemudian ingin melihat kondisi yang sebenarnya dan mereka mengumpulkan beberapa orang, ya akhirnya dapatlah dikisahkan bahwa
ini Buleng keadaannya sudah nggak ada, sudah tidak bisa diselamatkan. Tetapi kalau mau diupayakan menghidupkan kembali, atau kalau bahasa anak sekolahannya itu revitalisasi, maka pemerintah kemudian melakukan kegiatan revitalisasi atau mengupayakan kembali, menghidupkan, mengingat kembali dari memori orang yang sudah tua-tua, cerita perihal Buleng. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kita, baik lembaga kebudayaan Betawi dan pemerintah, mereka bekerja sama untuk memunculkan kembali Buleng ini, dan ya memang upaya ini ada gunanya, ada manfaatnya, paling enggak ada dari hasil pelatihan itu. Ya, jangan sampai lupa. Enggak, kalau kita lagi marah kayak Gajah Wijan, jangan lupa marah itu membuat kerusakan. Iya. Jadi kalau kita lagi marah, ingat pada saat orang berbuat baik sama kita. Itu pesannya disampaikan. Ya, mohon maaf atas ucapan yang